Oke, ini buku tentang namanya Jesse Lauriston Livermore atau Jesse Livermore. Dia lahir Juli 26, 1877 di Amerika Serikat. Menarik, siapa orang ini? Dia adalah orang yang sejak umur 14 tahun sudah main saham. Dimulai dari yang paling kecil, dimulai dari bantu nulis pakai kapur tentang saham apa harganya berapa, hari ini terjual berapa, atau belinya di angka berapa. Itu kayak dia melakukan itu sejak umur 14 tahun. Dan dia terkenal sebagai salah satu trader paling legendaris di seluruh dunia, di seluruh Amerika saat itu. Dan yang dia lakukan menarik karena dia bukan gaya Warren Buffett ya, yang kayak invest. Dia adalah trader. Bisa kayak dalam hitungan menit jual, hitungan jam jual. Jadi ngikutin tren, mana sih yang bakal naik atau mana yang bakal turun, bakal dia short, itu kayak kerjaan dia. Waktu dia muda aja dia langsung kayak di-ban dari beberapa tempat tempat beli saham. Karena apa? Jual beli saham. Kenapa? Karena dia menang terus, karena dia berhasil terus, sehingga dia ini si Livermore nih nggak boleh main di sini karena pasti menang, nggak boleh main di sini karena pasti menang gitu. Sampai dia harus pindah kota beberapa kali sampai akhirnya ke Wall Street di New York. Yang menarik dari kisah hidupnya adalah dia jadi multimillionaires, dia hidup dengan gaya hidup yang mewah sekali, beli kapal mahal, rumah mewah, dengan semua yang bisa dia beli, dan menariknya dia bangkrut berkali-kali. Jadi 1891 umur 14 dia itu masih kerja di Penn Weber Stock Brokerage. Itu kayak dapat duitnya $5 seminggu atau $20 sebulan. Dan ketika umur 15 dia mulai kayak naruh beli $5 gitu, beli kayak dapat $3 dari ketika dia naruh $5 seterusnya. Menariknya adalah ketika di 1895 sampai 97, umur dia masih 18 sampai 20 tahun, dia berhasil mendapatkan $10.000 keuntungan dari trading atau 1000% dari modal awal dalam waktu 3 tahun. Itu ingat $10.000 keuntungan di tahun 1897 itu lebih dari 120 tahun yang lalu. Jadi mungkin kalau angka sekarang udah gede banget. Itu yang bikin dia tadi dilarang di tempat-tempat jual beli saham di Boston. Sehingga dia geser lagi sampai umur 23 dia sampailah di New York. Masih menang, kadang kalah, tapi seringnya menang dan seringnya menang gede. Yang menarik dari saya tangkap dari sini adalah kisah hidupnya. Orang yang bisa menang sampai jutaan dolar saat itu, terus kenapa bisa bangkrut seketika, menang lagi jutaan dolar, bangkrut seketika, sampai akhirnya kisah hidupnya menarik karena dia di ujung kehidupannya pada umur 63 tahun 1940 itu bunuh diri nembak dirinya sendiri. Apa yang saya pelajari dari sini adalah sebenarnya kita bisa menang gede, tapi jangan pernah all in lagi untuk sesuatu yang kita belum tahu ke depan. Jadi kayak kalau kita menang di sini ya let's say 50%, kemudian mainin lagi, atau 60%, 70%, tapi jangan pernah all in. Dia adalah orang yang berkali-kali jatuh ke dalam level punya hutang lagi. Karena apa? Karena dia mainnya all in terus, go all in. Jadi memang ketika di awal kita mainin strategi itu tapi ketika kita sudah terakumulasi sesuatu, selalu sediakan misalnya untuk kehidupan 2 tahun ke depan atau untuk kehidupan 5 tahun ke depan, investasi di tempat yang aman dan seterusnya. Ini kayak menurut saya gaya Warren Buffett yang lebih saya senengin. Tapi belajar dari dia, memang kita perlu ngambil resiko, emang kita perlu belajar dengan sangat detail tentang sebuah keilmuan sampai kita punya insting atau kayak benar-benar punya kemampuan yang hebat untuk menganalisa sesuatu, tapi selalu perhatikan juga bahwa kita perlu ambil jaring pengaman atau keamanan untuk jangka panjang dalam melakukan sesuatu. Jadi misalnya dalam bisnis, benar, kalau 100% keuntungan diputer itu kita bisa ngedein bisnis lebih kencang. 100% keuntungan diputer, bisa ngedein bisnis lebih gede. Tapi sampai level mana? Saran saya sampai pertengahan lah. Artinya kita mulai dari nol. Kalau omset udah misalnya 1 miliar, 2 miliar sebulan, ya mulai keuntungan tidak harus 100% diputar semua. Anda sisihkan misalnya 20% atau 40% dari keuntungan di tempat yang aman. Sisanya tetap putar nggak apa-apa. Itu akan membantu Anda untuk menjaga jaring pengaman ketika shit happen. Anda nggak perlu mulai dari nol lagi karena Anda sudah punya
keamanan di tempat lain. Thank you.